Halo Bung, nah ini ada dua keping racun nih Bung ya. Sama-sama Aoki Citrix nih, tapi yang satunya ini Laser Force X1000 yang sudah pernah saya review ya. Kita bandingkan dikit-dikit aja dengan yang akan kita bahas hari ini Bung, yaitu Aoki Citrix 3 Lite. Oke, dalam paket kemasannya kita dapat senter ya dan kabel USB Type-C untuk ngecas guys. Untuk barangnya sih ini dia ya. Nah ini Bung ya, yang 3 Lite ini mirip banget dengan yang sebelumnya pernah saya review yang warna coklat atau krem itu di merek H2S. Ya ini persis Bung bodinya ya, tapi untuk kedalamannya ternyata berbeda ya, nanti kita cek. Dan warnanya hitam, lebih mirip yang sedang mengintip itu Bung ya, malu-malu dia di pojokan situ. Oke, ambil sini aja ya. Ini dia Nightcore EDC 27. Nah kalau dibandingkan dengan EDC 27 nih, nah, EDC 27 lebih panjang sedikit Bung ya. Untuk bahannya ini full logam ya, entah aluminium atau apa, yang jelas bukan plastik guys. Dan untuk mengenai materialnya Bung, ini bukan di CNC gitu ya. Kalau CNC itu seperti ini Bung, campuran aluminium gitu ya, dan dipotong mesin CNC set seperti itu ya. Kalau ini sepertinya cetakan, agak tipis juga namun kerasa kokoh ya, semacam inilah Bung mungkin ya. Ini kan korek pistol nih ya, korek ya full metal. Nah sepertinya itu seperti ini gitu. Ini juga pernah jatuh Bung ya, tapi nggak pernah pecah gitu ya. Mantap sih. Dan untuk permukaan pewarnaannya ini ketika dipegang ini enak ya. Tidak seperti yang warna krem itu, saya rasa kurang nyaman karena agak ada lengket-lengket gitu Bung ya. Kalau ini masih enak-enak saja. Kalau dibandingkan dengan ini masih belum sama sih. Ini yang paling nyaman Bung ya. Maklum harganya hampir 1 juta ini guys. Sedangkan tengok ini Bung harganya di bawah 200 ribuan gitu ya. Jadi ini lebih murah Bung daripada yang Laser Force X1000. Karena memang fiturnya sih lebih lengkap yang ini gitu ya. Dan sekedar info saja Bung, waktu saya tempelin di rak gitu ya, magnetnya ini di ketinggian sekitar 1 meter, nggak sengaja saya singgol, dar, wing, jedak, dak, jatuh ke lantai guys. Dan senternya tidak apa-apa, no problem, bandel ini. Langsung saja kita operasikan guys dengan 2 tombol di atas ini ya. Oke, tombol lebar dulu. Seperti ini untuk mengaktifkan lampu-lampu sampingnya guys. Ini warna putih ya. Kita klik lagi nih, ada warna merah dan ada UV. Ini benar-benar UV Bung. Pasti muncul, nah itu BI-nya ya kelihatan. Ya berarti ini uang asli. Kemudian kita klik lagi, oh mati Bung. Kita ulangi ya, 1, 2, 3, 4. Oh ya itu saja ya. Ada 4 mode yang bagian lampu sampingnya. Kemudian tombol yang tinggi yaitu untuk lampunya guys. Ini terang ya, jarak segini kerasa anget di kulit guys. Kemudian klik lagi redup ya. Klik lagi strobo, SOS ini Bung ya. Klik lagi mati. Ketika kondisi off ya maupun menyala, kita klik 2 kali yang ini. Dia akan di mode turbo Bung ya. Nah, ini lebih hangat lagi guys. Klaimnya 1200 lumen ya ini. Kalau kita tekan tahan ya, kondisi off ya seperti ini, dia akan strobo. Maupun pada kondisi on ya, kita tekan tahan, dia juga strobo guys ya. Jadi ini bisa dibilang sebagai senter mini taktikal juga ya, taktis guys. Mau strobo tinggal tekan tahan. Nah ini ya, seperti itu. Untuk bagian lampunya ini guys, ketika kita nyalakan tadi ya, itu nyala semuanya. Tapi memiliki 2 karakter lensa yang berbeda Bung. Dan kita lihat untuk detail finishingnya seperti itu ya, apa adanya banget guys. Oke, ke samping ini agak kasar-kasar, ngegrip banget, enak. Klipnya juga tebel Bung. Wah ini kaku banget, sangat kuat ya. Suaranya tok seperti itu guys. Oke, ini tombolnya tadi. Sip, ini USB untuk ngecas ya. Lumayan rapat juga, klipnya dibaut ya. Dan pada lampu sampingnya seperti ini dibikin merendul Bung ya. Indikator baterainya di situ. Oke sip, pakai baut-baut kunci L ini ya kalau mau dibongkar. Nah dengan 2 karakter lensa seperti ini, uniknya seperti ini Bung. Kondisi ini senternya tiduran atau rata gini ya. Cahayanya itu ke atas seperti lonjong guys ya. Nah ketika kita miringkan, nah cahayanya itu melebar ya. Unik ini. Canggih nih yang bikin lensanya. Oke, sekarang kita tes untuk kestabilan cahaya dulu. Oh iya Bung, di sini tadi ada buku manualnya ya, terselipkan di sini. Wah, desponnya mantap sih bungkusnya. Dan dalam bahasa Indonesia ya, karena sudah diolah oleh Aoki nih guys. Untuk pemasarannya. Baterainya itu 1000 mAh Bung. Waterproofnya IPX4 ya, tahan percikan maupun hujan. Sepertinya ini tahan, tidak untuk dicelup ya. 95 gram untuk beratnya guys. Nah,
bila ingin dijadikan referensi ya. Dan untuk mode turbo, medium itu tidak dijelaskan berapa lumensnya ya, hanya dituliskan 1200 lumens di awal boxnya ini ya. Oke saudara, dari jarak segini posisinya tidak saya ubah-ubah dan di mode terangnya ya. Oh sebentar, saya geser dulu supaya kelihatan. Nah ini di mode terangnya guys, bukan turbo, bukan low-nya ya. Kita mulai dalam 5 menitan. Flashlight maniac, I got a passion for the flashlight. Flashlight, flashlight, flashlight maniac, I got a passion for the flashlight. Flashlight, flashlight, up it up. It's a man on the moon, got a 45, got his head on straight, keep it all alive. Ini dia saudara, sebelum 5 menit dia sudah menemukan titik stabilnya gitu ya, di angka 200-an. Ini jauh dari awal dari menyalakannya tadi ya. Nah ini apakah setara dengan mode redupnya? Matikan sebentar, saya berusaha untuk tidak menggeser tempatnya ya. Oke sebentar, ini yang terangnya tadi ya di 1500-an itu Bung, 1400-an. Kemudian ini mode redupnya guys, sekitar 700-an. Masih terang mode redupnya ini ya ketika step down selama 5 menitan tadi. Nah untuk mode redupnya pun dia juga step down secara perlahan juga gitu ya. Oke sip. Sekarang ini mau saya cas penuh Bung, kemudian tes durasinya ya. Lalu kita tes di luar. Jam 4 pagi Bung ya, ini mulai saya nyalakan di mode terangnya ya. Saya letak di atas lemari itu, saya sorotkan di tembok. Kemudian saya matikan ya lampu ruangannya Bung ya. Oke, tampilannya seperti ini Bung, lumayan terang ya di dalam ruangan ya. Oke, 1 jam kemudian seperti ini Bung ya, di dalam ruangan masih terang banget. Ini kondisinya sudah step down sih ya. 2 jam kemudian seperti ini, masih menyala atau jam 6 pagi nih Bung. Jam 7 pagi Bung, 4 jam ya, dia masih menyala itu ya. Dan ini untuk detik-detik off-nya Bung. Lumayan nih, bisa non-stop 4 jam ya. Coba ini saya ambil. Ini saya tekan lagi, ternyata masih menyala Bung. Indikator baterainya 0% itu ya. Yang masih ada simpanan energinya lah ya. Nah, seperti ini. Lampu sampingnya juga masih lumayan terang guys. Oh ya, samping dan juga lampu utamanya bisa dinyalakan secara bersamaan juga ternyata. Oke saudara, kita mulai di perbandingannya dulu ya. Di sini ada jarak sekitar 10 meteran ya sini. Kemudian rimbunan sana sekitar 50 meteran. Di lampu utamanya Bung ya, ini adalah Aoki Tree Light-nya di mode terang ya. Mode terang seperti ini. Oke. Perhatikan bagian sana juga sekitar 50 meteran ini ya. Kemudian mode turbonya. Turbonya seperti ini guys. Ya. Jadi high ke turbo itu selisihnya sedikit ini. Kemudian laser force ya, ini yang terangnya guys. Kalau untuk turbo atau klik 2 kali itu tidak ada ya. Oke. Kalau untuk cahayanya Bung, ini yang laser force ya. Untuk warna cahayanya saya lebih suka yang di laser force ini ya. Oke. Sedangkan tree light seperti ini, dia lebih dingin gitu guys. Daripada yang tadi sama-sama putih, namun yang tree light ini dia lebih dingin ya. Oke. Seperti itu untuk cahaya sih hampir mirip banget guys, terangnya gitu ya. Oke, seperti ini. Aoki Tree Light, Aoki Laser Force. Yes. Kemudian ini dia EDC 27. Ya, seperti ini. Ini mode turbonya Bung ya, EDC 27. Oke. Sedangkan untuk self defensive ini Aoki Tree Light. Saya strobokan seperti ini. Aoki Tree Light Bung ya. Oke. Kalau untuk laser force, nah ini tidak bisa instan strobo ya. Kita harus nyalakan dulu ya seperti ini. Wow. Kemudian Nightcore EDC 27 instan strobo seperti ini. Yes. Sekarang untuk cek-cek pekarangan rumah guys, bukan untuk self defensive ya. Buat ngecek-ngecek seperti ini guys, terangnya ya, mode paling terangnya kita turbokan, klik 2 kali, nah lah guys, benderang ini guys, kecil-kecil seperti ini, meluas gitu ya. Oke, di atas pohon ya benderang banget guys. Nah ini mulai step down ya. Nah ini step down, lumayan cepat guys untuk step downnya ya, untuk turbonya. Jadi kalau non stop dan tidak non-stop guys, misalnya Anda matikan lalu nyalakan lagi seperti ini, pasti durasinya akan berbeda dengan yang kita tes tadi ya.
mode redupnya seperti ini. Ini sayangnya tidak bisa redup lagi guys. Bisa redup lagi, kita harus ngakalinnya dengan menunggunya ya, sampai step down gitu ya. Kalau ini sih di dalam ruangan, wah silau guys, malah bikin pusing, terang banget soalnya. Oh iya, saya baru ingat ada lampu sampingnya ya, jika Anda ingin di dalam ruangan yang memerlukan cahaya redup. Nah ini guys, ini saya contohkan di outdoor saja ya. Nah ini lampu putihnya, bagus Bung ya. Lalu merahnya ada ya, buat lalu lintas, ataupun UV untuk ngecek uang seperti tadi. Dan kalau ingin di sungai ya, kita mainkan turbonya. Ini saya yakin terang ini di kamera. Ya, terang Bung ya. Ya meskipun step downnya cepat, ini kita perlukan seperti ini, setidaknya bisa untuk melihat dalam beberapa saat ya, ngecek di sana ada apa sih. Nah, seperti itu ya. Ini mulai step down, kita matikan, ya turbokan lagi seperti ini. Masih bisa ya. Oke guys. Oke seperti itu Bung, Aoki Citrix yang baru kita bahas yaitu Trilight ini ya. Ya kalau dari keduanya saya lebih memilih yang ini ya. Ya wajar untuk harganya lebih mahal, dia fiturnya lebih lengkap juga. Warna cahaya sorotan utamanya itu mantap ya. Lampu sampingnya juga terang guys. Ada laser dan UV yang lebih terang gitu ya. Sedangkan kalau ini kelebihannya lebih murah, lebih ramping gitu ya, namun agak panjang. Dan tombolnya pun ketika Anda masukkan ke dalam tas juga tidak mudah terpencet. Ini juga bisa instan turbo maupun instan strobo guys. Ya itu kelebihannya. Baik sekian itu saja. Terima kasih telah menonton. Selamat beraktivitas kembali dan semoga Anda sehat selalu. Wish. Seperti ini. Ini bikin terkejut tetangga Anda guys, pasti ya. Karena sekecil ini waktu pertama turbo langsung benderang seperti itu ya. Meskipun step down kita turbokan lagi. Masih kuat dan tidak panas. Oke, sekian, terima kasih.